Shalom saudaraku di dalam Tuhan, jumpa lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike di hari ini. Semoga hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan bersyukur dalam berkat Tuhan. Mari sediakan waktu saat ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita butuh firman-Nya sebagai pedoman dan penuntun kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa yang di sorga, yang mengaruniakan bagi kami hari yang baru di saat ini. Kami sungguh berterima kasih Engkau Tuhan yang telah menghentar perjalanan hidup kami hingga sejauh ini. Kami dalam keadaan yang bersyukur, meski dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda kami ada saat ini Tuhan. Kami mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Apapun keberadaan kami percaya Engkau Tuhan yang tetap memberkati kami. Oleh karena itu, kami pun bermohon berkati kami terus ya Tuhan, biar firman-Mu tetap terus menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, di saat kami hendak membaca merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan, biar kuasa Roh-Mu yang kudus yang melingkupi kami, hati dan pikiran kami, sehingga iman kami diteguhkan, bahkan disegarkan melalui firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini adalah jangan melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ungkapan peringatan ini disampaikan Musa dalam rangka mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Di tapal batas tanah perjanjian, setelah melalui perjalanan panjang selama 40 tahun, Musa kembali mengajak umat untuk melakukan pembaharuan perjanjian dengan Tuhan Allah. Umat diajak sekaligus diperingatkan untuk tidak melupakan Tuhan di saat mereka akan memasuki babak baru dalam kehidupan yang berisi kemajuan, berisi kemakmuran, bahkan kesejahteraan. Mereka akan mendiami kota-kota dengan rumah yang baik, di mana sebelumnya mereka hanya hidup mengembara, tinggal di kemah-kemah yang berpindah-pindah. Mereka akan mendapatkan sumur-sumur, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, di mana sebelumnya sewaktu di padang gurun untuk mendapatkan makan dan minum saja mereka sangat sulit. Tetapi ketika mereka akan tinggal dan hidup di tanah Kanaan, mereka akan mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Mereka akan menjadi kaya, berkedudukan baik, dan hidup mapan dan maju.
Saudaraku yang kekasih, tetapi agaknya Musa khawatir akan dampak negatif dari kemajuan dan kemakmuran yang akan dinikmati oleh umat Israel. Sebab selama mereka berada dalam perjalanan di padang gurun, mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Tetapi apakah ketika mereka akan menjadi kenyang, menjadi kaya dan makmur, mereka masih akan tetap bergantung kepada Tuhan, ataukah yang terjadi sebaliknya, mereka akan melupakan Tuhan? Saudaraku yang kekasih, kesuksesan, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan adalah dambaan setiap orang. Apalagi ketika semua itu diraih setelah melewati suatu masa yang sulit dalam hidup. Firman Tuhan mengajak kita untuk jangan melupakan Tuhan dalam hidup ini. Karena ada begitu banyak contoh dalam pengalaman peradaban manusia ketika orang sedang berada pada tahap kesuksesan. Seringkali Tuhan, Sang Pemberi berkat itu diabaikan, bahkan dilupakan. Sehingga muncul istilah bagai kacang lupa kulitnya. Ada juga istilah habis manis sepah dibuang. Nah, oleh sebab itu, apapun keberadaan kita, suka duka, miskin kaya, lapar atau kenyang, susah senang, gagal dan berhasil, jangan sekalipun kita melupakan Tuhan yang memberikannya bagi kita. Syukurilah setiap berkat dan anugerah yang kita peroleh dalam hidup ini, sebab semua itu semata-mata adalah pemberian dari Tuhan. Dan pergunakanlah berkat Tuhan itu dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh menghantar kami pada perenungan akan pemahaman bahwa kiranya kami akan terus sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Apapun keberadaan kami, suka duka, susah senang, sehat sakit kami selalu percaya kami ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan oleh sebab itu, kiranya melalui anugerah karya keselamatan-Mu yang Engkau beri bagi kami senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Dijauhkan daripada kami sikap, sifat atau karakter untuk melupakan Engkau di dalam hidup ini. Sehingga kami percaya kami beroleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami dalam hidup ini, melalui peran, tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, pendidikan kami, di dalam kami berupaya untuk menggapai harapan-harapan, cita-cita masa depan kami. Kami percaya ada kuasa-Mu ya Tuhan yang senantiasa menghentar dan mengarahkan kami untuk menjalani hidup ini dengan meraih yang baik, bahkan yang terbaik untuk masa depan kami. Karena itu berkati kami Tuhan yang sedang mengikuti renungan harian keluarga di hari ini melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Dalam segala suka duka kami, pergumulan, persoalan hidup kami, biar Tuhan yang turut campur tangan selalu. Berkati kami ketika kami sedang lemah, kuatkan kami Tuhan. Ketika kami sedang sakit, mari Engkau jamah tubuh kami sehingga kami beroleh kesembuhan dan pemulihan. Ketika kami ada dalam kebimbangan, kekecewaan, teguhkan kiranya selalu keyakinan kami, iman kami, beri kami semangat untuk kami terus melanjutkan hidup ini dengan berbagai karya jerih juang kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya ada kepastian kami beroleh masa depan yang baik. Berkati kami Tuhan sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa ini, bahkan sebagai warga dunia ini yang masih juga terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan pula kami dari segala bencana dan mara bahaya, tapi selalu kami mengalami kehidupan yang sehat, yang selamat sejahtera di tangan-Mu, ya Yesus Kristus. Berkati segala aktivitas kami di hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami.
karena kami hanya benar-benar mempercayakan hidup ini hanya di dalam penyelenggaraan Tuhan semata. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber berkat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan dan doa di hari ini. Mari selalu siapkan waktu kita bersama Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Mohon like dan di-subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.